Salam damai sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda? Semoga Anda sehat, penuh sukacita, selalu bersyukur dalam Tuhan. Apakah genap ataukah ganjil warna hitam si burung parkit? Pergilah mereka memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit. Senang sekali saya Katrina Utami dapat bersama Anda dalam oase rohani Katolik edisi hari ini, hari biasa pekan biasa ke-25. Hari ini saya ditemani oleh narasumber oase rohani Katolik, Romo Agustinus Setio Wibowo SY. Romo Setio, apa kabar Romo? Salam jumpa. Oh, Mbak Utami, salam jumpa, kabar baik, terima kasih. Ya, Romo. Romo lagi di luar ini ya, Romo? Ya, saya lagi ada dalam perjalanan ini di Jerman. Oh, luar biasa. Terima kasih Romo sudah menyempatkan hadir untuk mengisi acara oase rohani Katolik. Ya, siap. Baiklah, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali acara hari ini dengan doa. Silakan Romo Setio. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, Engkau mengutus para rasul untuk mewartakan kerajaan-Mu, dan Engkau menyuruh para rasul untuk tidak membawa bekal apa-apa, kecuali otoritas-Mu sendiri. Berkatilah kami agar dengan mendengarkan sabda hari ini, kami juga makin berani menjadi rasul-rasul-Mu, menjadi saksi bagi-Mu lewat kehidupan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari Kitab Amsal bab 30, ayat 5 sampai dengan 9. Semua sabda Tuhan adalah murni. Tuhan itu perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi sabdanya supaya engkau tidak ditegur olehnya dan dianggap pendusta. Dua hal yang kumohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Janganlah aku kau beri kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jangan sampai kalau aku kenyang lalu menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Pada Allah. Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan referen. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi hukum-Mu ku cintai. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Dan marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil. Haleluya. Haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian
Keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kristus. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, mari kita dengarkan permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Setio. Ya Romo, silahkan Romo. Ya, Mbak Prami. Bacaan pertama dari kitab Hmm. Amsal berkisah tentang dua permintaan agur ya. Jadi sebetulnya tokohnya di situ namanya agur. Kepada Tuhan, yang pertama jauhkanlah aku dari kecurangan dan kebohongan. Dan yang kedua, janganlah aku kau beri kemiskinan atau kekayaan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jadi jangan sampai kalau aku kenyang, aku kaya lalu menyangkal ya, tidak butuh Tuhan. Atau jangan sampai kalau aku lapar lalu mencuri dan menyemarkan nama Tuhan. Ah, Tuhan tidak ada, dia tidak mendengarkan permintaanku, maka aku masih miskin gitu ya. Hmm. Nah, kita akan melihat satu persatu makna yang menarik dari bacaan pertama dari Amsal ini. Iya, menarik ya Romo, permintaan agur ini. Biasanya kalau orang berdoa itu kan biasanya memohon sesuatu nih kepada Tuhan. Entah itu dia minta ini, minta itu, misalnya dia minta supaya lulus ujian, supaya mendapatkan pekerjaan, atau supaya ketika mereka dalam perjalanan minta perjalanannya itu aman, lancar, dan lain sebagainya. Bahkan kalau bisa minta supaya rezeki juga lancar, sukses, dan syukur-syukur bisa kaya juga Romo. Tapi kalau Agur ini kok mintanya supaya dia miskin dan tidak kaya ya Romo? Iya, betul Mbak. Jadi ini memang permintaan yang menarik ya untuk kita dalam. Hmm. Biasanya kan kita senang kalau kita bisa sukses, bisa kaya ya. Apalagi di Indonesia ini ya, semua orang kan kayaknya pengen kaya ya, supaya Iya bisa Romo. flexing. Ada yang suka pamer pakai tas mewah ya, mobil keren, atau kemarin malah pamer tuh naik jet pribadi ya. Jadi rame-rame soal Kaisang dan istrinya yang flexing naik jet pribadi, makan roti 400.000 begitu ya. Ini saya lagi di Jerman ini ya, ya roti ya nggak segitu-gitunya juga lah. Roti kan cuma 1 euro begitu ya. Jadi 20.000 gitu. Tapi kalau beli roti 400.000 emang nggak tahu tuh roti apa itu ya. Terus kita ingat waktu itu ada foto seorang politisi ya, Bahlil ya, yang apa minum apa whisky, apa Hibiki ya, yang katanya 30 juta sebotol harganya ya. Hmm. Iya ya Romo, rasanya Indonesia ini kok jadi begitu ya Romo? Aneh ya, orangnya kok suka pamer-pamer nih Romo. Ya oke, baik mari kita lupakan ya dan kita Hmm. dalami apa yang dikatakan Amsal. Siapa tahu kita menjadi lebih bijak ya. Nah di bacaan pertama tadi Agur minta supaya dia tidak miskin, tapi juga tidak kaya. Hmm. Apa artinya? Agur sendiri menerangkan ya, Tuhan tolonglah supaya saya tidak miskin. Mengapa Agur tidak miskin ya, tidak ingin miskin ya, karena menurutnya kalau dia jatuh miskin, tentu dia akan mencuri. Ya. Hmm. Tidak bisa dipungkiri bahwa kalau kita tidak punya apa-apa, lalu untuk survive ya, untuk bertahan hidup, ya kita akan melakukan apapun untuk mencari makan ya. Dan kalau kita kemudian mencuri, kita akan mengambil milik orang lain secara tidak adil. Hmm. Artinya berbuat dosa, kita melanggar perintah ketujuh karena kita Hmm. tidak adil kepada sesama kita. Namun yang menarik adalah alasan lainnya ya, supaya tidak mencemarkan nama Tuhan. Apa maksudnya bahwa miskin bisa membuat kita mencemarkan nama Tuhan? Mungkin karena kalau kita miskin, kita lalu marah-marah sama Tuhan ya Romo? Persis, Mbak. Jadi kalau kita miskin ya, sementara kita ini kan percaya sama Tuhan ya, biasanya kita lalu menyalahkan Tuhan ya. Kita kadang-kadang berkata pada diri kita sendiri, aku ini kurang berdoa apa, Hmm. memohon Tuhan supaya diberi rezeki, diberi pekerjaan, tapi nyatanya Tuhan kok diem, sehingga saya jatuh miskin. Jadi begitu kan kalau kita jatuh miskin ya, kita ini bisa marah pada Tuhan. Kita menyalahkan Tuhan, lalu kita tidak percaya kepadanya, atau kemudian kita mengatakan hal-hal buruk tentang Tuhan. Udahlah, nggak usah percaya sama Tuhan, Tuhan nggak ada, nggak dengerin kita gitu. Iya. Lalu mengapa Agur ini berdoa agar tidak kaya ya Romo? Apakah memang kekayaan itu membuat orang jauh dari Tuhan?
Ya, jadi menarik saya kira insight yang diberikan kitab Amsal hari ini ya. Hmm. Makanya yang membuat kita bisa jatuh lalu jauh dari Tuhan itu bukan hanya kemiskinan, Mhm. tapi kekayaan ya. Hmm. Hmm. Jadi di Amsal dikatakan, Agur mengatakan begini, jangan sampai kalau aku kenyang, lalu menyangkalmu dan berkata, Tuhan siapa? Emang Tuhan itu ada apa enggak? Gitu ya. Jadi kalau orang menjadi kaya, bisa makan kenyang, bisa membeli semua yang dia butuhkan, bahkan bisa membeli orang-orang ya. Kan kalau punya duit bisa membeli pejabat, membeli penegak hukum ya, siapapun begitu ya. Maka ujung-ujungnya orang kaya ini akan menjadi merasa bisa melakukan apa saja. Dan kalau sudah merasa maha kuasa, lalu dia merasa dirinya seperti Tuhan, sehingga tidak butuh Tuhan lagi. Ya. Maka orang kaya ini dengan pongahnya berkata, emang Tuhan itu siapa? Kok baru dengar nih namanya Tuhan gitu ya. Hmm. Jadi kalau orang itu kan kita umumnya ya biasanya orang kan mencari uang, cari rezeki ya itu normal ya. Dan orang berpandangan bahwa yang namanya uang, rezeki itu kan hanya alat, hanya sarana. Ya. Jadi orang umumnya berpendapat bahwa dia bisa mengendalikan uang. Namun, kalau kita lihat orang-orang kaya itu ya, Mhm. begitu uang itu terkumpulkan banyak, maka pelan tapi pasti uang itu akan menjadi tuan atas diri. Hmm. Mengapa? Ya karena prinsipnya uang itu kan tidak boleh diam, Hmm. tidak boleh berhenti ya. Kalau Anda punya tabungan banyak, Mhm. kalau hanya diam saja kan sayang ya kan. Uang harus diputar ya. Maka uang itu akan menuntut Anda untuk berpikir keras, akan memaksa Anda melakukan investasi di sana ini, di Mhm. sana sini. Melakukan ini itu agar uang itu makin berkembang. Mhm. Dan begitu pelan-pelan Anda lalu menjadi budak uang. Hidup, pikiran, emosi, perasaan Anda akan disedot habis Mhm. untuk melayani uang. Ya, dengan demikian, uang telah menjadi Tuhan seseorang, dia menghabiskan waktu, hidup seseorang ya demi si Tuhan bernama uang ini. Dan Mhm. kalau uang terus bertambah, maka ya lalu orang menjadi makin sombong ya, makin merasa hebat dan makin melupakan Tuhan Yesus dan melupakan sesama. Ya benar juga ya Romo, semakin orang itu kaya, semakin hidupnya habis untuk memperbesar kekayaannya. Lalu resikonya orang yang kaya juga bisa menjadi sombong ya Romo, merasa, bisa menguasai siapapun, misalnya itu pejabat, polisi, semuanya di bawah kekuasaannya dia Romo. Itu makanya lalu Amsal menasihati kita supaya tidak minta yang aneh-aneh. Ya. Mmm. Permintaannya adalah supaya kita dihindarkan dari dua hal ekstrem tadi itu ya. Di Mhm. satu ujung kemiskinan, di ujung lainnya adalah kekayaan. Amsal menganjurkan supaya kita meminta sedemikian sehingga aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Apa artinya tuh Romo, makanan yang menjadi bagianku? Apakah itu sama dengan makanan yang menjadi jatahku gitu Romo? Ya Mbak, jadi persis itu maksudnya. Mmm. Hendaklah kita meminta kepada Tuhan rezeki yang secukupnya. Mmm. Mbak Utami ingat doa Bapak kami ya, berilah Mhm. kami pada hari ini. Jadi kitab Amsal ini yang kita dengarkan hari ini sebetulnya mirip ya dengan Mhm. doa yang mengajarkan Yesus kepada kita. Kalau meminta rezeki, hendaklah kita meminta rezeki untuk hari ini saja. Mmm. Dalam bahasa Inggrisnya kan give us our daily bread. Mmm. Kita minta roti, makanan yang untuk hari ini saja. Permintaan tentang roti untuk hari ini juga mengingatkan orang Yahudi pada kisah di padang gurun saat Yahweh menjamin hidup mereka dengan menurunkan mana untuk hari itu. Jadi ada kisah beberapa orang Yahudi katanya mengumpulkan mana untuk Mhm. keesokan harinya, ya, tapi lalu malamnya malah penuh dengan ulat-ulat ya dan busuk begitu ya. Jadi kitab Amsal mengajari kita untuk bijak, memohon kebutuhan hidup sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Kita selalu diajak untuk bersyukur pada Tuhan yang memberi rezeki. Oh iya Romo, lalu, untuk permintaan agar yang pertama tadi bagaimana Romo? Ya betul, di permintaan pertama Agur minta supaya dijauhkan dari kecurangan dan kebohongan. Ya. Mmm. Maksud dari kecurangan di sini adalah fraud, Mmm. mencurangi orang, melakukan sesuatu yang ilegal ya. Dan kebohongan itu ya lie ya, menipu, mengatakan sesuatu yang tidak benar. Mhm. Di kisah para rasul bab 5 ada kisah tentang Ananias dan Safira istrinya yang berbohong mengenai uang hasil penjualan harta benda mereka. Jadi bukannya memberikan semua hasil penjualan rumah ya untuk dibagi bersama-sama bagi jemaat, mereka malah menyerahkan sebagian saja dan menyembunyikan bagian lainnya. Ini namanya curang dan bohong.
maka lalu diceritakan di situ dihukum ya mereka oleh Tuhan. Ya. Mengapa kita tidak boleh berbohong ya Romo? Ya kalau sebagai umat beriman, saya kira jawabannya jelas ya, karena kita orang yang percaya pada Tuhan ya. Mhm. Percaya sama Tuhan yang suci dan kudus, sebagai Mhm. umatnya ya kita juga mencontohnya ya, hidup secara suci dan kudus ya. Salah satunya ya berkata jujur, Mhm. tidak menipu ya orang lain. Alasan lainnya begini Mbak Utami, Mhm. ada penjelasan mengapa kita tidak boleh berbohong. Saya membaca sebuah buku ya, kalau nggak salah Lee McIntyre judulnya, pengarangnya ya. Dia Mhm. membedakan ada kekeliruan, Mhm. ada abai, dan ada bohong. Nah, yang pertama, ada yang namanya kekeliruan. Mhm. Ada hal yang kita ucapkan, lakukan tanpa banyak menimbang, lalu kita keliru. Mhm. Misalnya saat menghitung jumlah hosti, menghitung jumlah orang, menghitung jumlah uang ya, lalu karena cepat-cepat Mhm. keliru. Nah, di sini kita belum masuk tahap curang, bohong, belum ya. Kita murni keliru aja. Ya. Mhm. Dan kalau cuma keliru kan kita juga minta maaf ya dengan gampangnya. Sorry, salah hitung gitu. Mhm. Tapi ada kalanya bukan hanya keliru, tapi kita ini abai dan tidak mau tahu. Mhm. Nah, level yang lebih dalam, kita udah limit-limit masuk ke hal yang berbau curang dan bohong. Misalnya kita tahu bahwa kalau weekdays itu Jakarta macet, ya, jalan Mhm. kita pasti penuh sesak ya. Tapi kita nggak mau tahu, kita menggampangkan begitu ya. Lalu ketika teman-teman atau orang yang mau berangkat ya di bawah tanggung jawab kita itu mau ke airport, kita Mhm. pesankan Grab atau taksi, mepet-mepet. Akibatnya terlambat, ya kan. Nah di sini kan ini ada abai dan tidak mau tahu, ya. Ada akibatnya begitu ya. Mhm. Di sini kita bukan hanya keliru, tapi kita sudah ada unsur kesengajaannya. Misalnya kalau di politik itu ya, membangun kereta cepat ya, dengan biaya mahal sekali ya, dan tidak mungkin sebetulnya APBN menanganinya ya. Mhm. Tapi kita nggak peduli dengan hitung-hitungan itu. Pokoknya kita pengen ini berjalan ya. Ya akibatnya sekarang susah begitu ya. Kalau keuangan APBN kita gimana, utangnya 70 tahun ke depan gimana begitu ya. Mhm. Sementara hasilnya uangnya dari kereta cepat itu juga seberapa begitu ya. Jadi ini di sini satu sisi memang mungkin tidak ada niatan egois mencari keuntungan sendiri. Tetapi sisi lain, lalu sikap AB ini dampaknya bisa besar. Mhm. Orang lain bisa kena. Ya. Maka ya ini udah lebih dalam daripada keliru saja ya. Mhm. Nah terakhir, level paling parah itu namanya curang dan bohong. Mhm. Kalau di sini sudah sungguh-sungguh ada maksud jahat ya. Ada menipu orang lainnya. Mhm. Misalnya kalau ada seorang teman mengatakan, saya titip buah-buahan di tas kamu ya, tolong diberikan pada si Tono ya. Lalu tas itu Anda isi dengan apa? Batu-batu begitu ya. Lalu orang Mhm. punya berat begitu. Nah itu Anda menipu curang ya, nggak boleh ya. Itu Anda mencari Mhm. yang menertawakan orang ya. Atau juga nanti saya buatkan jalan di sini infrastruktur, ini penting untuk rakyat, lalu dibangun infrastruktur dengan uang yang besar begitu ya. Ternyata ujung-ujungnya apa? Ternyata jalan itu dibuat karena kanan kirinya adalah hutan-hutan yang nantinya mau dijadikan konsensi untuk lahan sawit atau lahan tebu untuk pengusaha-pengusaha Mhm. besar. Nah, di sini hati-hati, di sini kita udah mulai curang dan bohong ya. Kita menipu orang, ya. Kita mengelabui orang demi keuntungan diri sendiri. Mhm. Itu makanya karena curang dan bohong ini egois ya, ada Mhm. niat jahat ya, mengelabui ya, maka Agur berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan supaya dia tidak jatuh dalam kelakuan yang bohong dan curang ini. Agur sadar ya bahwa sabda Tuhan itu adalah sesuatu yang murni, yang kudus, maka dia mohon kepada Tuhan supaya dia juga bisa dekat ya dengan kemurnian dan kesucian itu. Ya, Romo. Makasih Romo, semoga kita semua ini dijauhkan dari kebohongan dan kecurangan itu ya Romo. Betul, Mbak Utami. Iya. Baik Romo, kita akan sudahi dulu sesi pertama ini, nanti kita akan jumpa lagi di sesi yang kedua. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jumpa lagi di sesi yang kedua, tetaplah di tempat Anda. Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, Oase Rohani Katolik sesi yang kedua.
Masih bersama dengan Romo Agustinus Setio Wibowo SY dan saya Katrina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau langsung menghubungi nomor telepon kami 0881 0251 334338. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Ya Romo, di sesi yang kedua ini kita dari Injil nih Romo. Ya, jadi tadi kita sudah mendengarkan pesan dari Amsal ya tentang Mhm, jangan bohong, terus kalau kita memohon rezeki, mhm, ya seperti doa bahwa kami minta rezeki untuk hari ini ya. Jangan sampai kita menjadi miskin atau menjadi kaya ya. Jadi ungkapan-ungkapan kebijaksanaan ya, yang saya kira tetap relevan ya untuk mhm, kita sehari-hari. Nah, di bacaan Injil mhm, kita mendengarkan kisah tentang perutusan para murid. mhm, Rupanya para murid yang mengikuti Yesus ya, jadi kan kita kan membayangkan selama 3 tahun mhm, hidup Yesus itu kan mhm, ada Petrus, ada Yohanes ya, 12 rasul, dan juga 72 murid ya, sama mhm, orang-orang Yesus itu ya. Rupanya kita baru tahu bahwa murid-murid Yesus itu tidak hanya ikut gitu ya, ikut kemana-mana sama Yesus gitu ya, tapi juga kadang-kadang mereka diutus pergi. mhm, Rupanya dari beberapa katakan perikop-perikop ya, rupanya kadang-kadang eh, murid-murid ini ya disuruh pergi. Jadi mereka bukan hanya mengikuti Yesus kemana-mana, tapi dari waktu ke waktu mereka disuruh pergi, meninggalkan Yesus dan melakukan pewartaan mereka sendiri. mhm, Apa bekal yang diberikan Yesus kepada para muridnya guna menjalankan perutusannya? Dikatakan di Injil yang barusan kita dengarkan ya, mhm. Yesus memberikan tenaga dan kuasa. Maksudnya apa ya Romo? Yesus memberikan tenaga dan kuasa. Ya, jadi memang saya juga kalau pakai bahasa Indonesia memang kita memberikan tenaga, ya memberikan tenaga dalam gitu ya. Jadi nyari-nyari, jadi saya lihat di teks bahasa Inggris ya, Mhm, ada penjelasan dalam bahasa Yunani begitu ya. mhm, Jadi rupanya kata tenaga itu adalah terjemahan dari bahasa Yunani dunamis. Jadi mhm, Yesus memberikan dunamis. Dunamis ini sebuah daya, sebuah kekuatan ya. Dunamis ini juga menjadi akar kata untuk dinamit. mhm, Dinamit ya. Jadi kalau Anda lihat dinamit itu kan ya kayak barang biasa kan kayak mercon gitu kan. mhm, Tapi hati-hati dia punya kekuatan ya, dia punya daya luar biasa karena kalau di-trigger ya bisa meledak ya, bisa menghancurkan batu ya. mhm, Imajinasinya adalah Anda diberi tenaga, itu seperti Anda diberi dinamit, mhm. kan dinamit ya. Dan itu jadi bukan sembarang kan kalau Anda dipegangi baterai sama dipegangi dinamit kan beda kan. Beda banget Romo. Bisa ngapa-ngapain kalau dinamit kan bisa ngapa-ngapain ya kan. Mhm, Sementara kata kuasa exousia ya itu sebetulnya mhm, pada authority, mhm, otoritas ya. Jadi suatu kemampuan ya, otoritas otoritas itu kan suatu kemampuan ya, atau wewenang ya, otoritas mhm, ya, wewenang ya. Itu suatu kemampuan yang diperoleh karena status Anda. mhm, Misalnya kalau saya sebagai Romo ya, saya punya authority ya, punya mhm, wewenang ya untuk merayakan misa. mhm. Ya. Kalau ada misa lingkungan, lalu tiba-tiba Mbak Utami maju ke depan mau misa, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, karena Mbak Utami nggak punya otoritas ya, nggak punya Mhm, wewenang ya. Atau seorang polisi misalnya, mhm, dia di jalan lalu menyetop kita, lalu menilang kita ya, ya dia punya otoritas untuk itu, ya kan, karena mhm. dia adalah penegak hukum. Kalau Ya. orang lain menyetop kita, lalu mau menilang kita, ya kita ketawa Berantem aja. Romo. Ya, apa hak Bapak kok memberhentikan saya? Ya, emang siapa Bapak begitu ya. Jadi ada tenaga, Mhm, kuasa itu artinya para murid itu diberi daya ya kayak dibawain dinamit, mhm, diberi daya dan diberi wewenang, mhm. ya otoritas. Jadi artinya para murid ini memiliki kekuatan yang luar biasa ini Romo ya.
karena mereka diberi daya kekuatan dan mereka memiliki otoritas juga. Ya, betul Mbak Utami. Jadi Mm-mm. eh, dibekali ya sesuatu yang Mm-mm. luar biasa oleh Yesus ya. Tapi juga ya kita mesti hati-hati ya karena untuk apa ya? Kan daya sama otoritas ini kan satu sisi baik ya, tapi Mm-mm. istilahnya juga bisa menjadi tidak baik ya. Mm-mm. Orang yang punya daya yang besar, punya otoritas yang besar ya, bisa menyalahgunakannya untuk kepentingan-kepentingan sendirinya. Mm-mm. Kita lihat di sekitar kita ya, misalnya kalau kita melihat polisi, jaksa, hakim ya, MK, MA, Mm-mm. presiden ya, anggota DPR ya. Kita kan sering bertanya apakah daya kekuatan yang mereka miliki, otoritas yang mereka miliki itu sungguh-sungguh untuk membantu rakyat. Mm-mm. Seringkali kan enggak kan, justru malah untuk kepentingan diri mereka sendiri. Jadi kita mesti hati-hati, Mm-mm. betul itu sesuatu yang hebat, tapi ya hati-hati begitu ya. Ya, ya Romo. Tadi di Injil tadi dikatakan juga Romo, tenaga dan kuasa untuk menguasai setan-setan, untuk menyembuhkan penyakit dan juga untuk mewartakan kerajaan Allah. Ya persis, jadi di situ kita harus tajam melihat ya bahwa Yesus memberikan daya, tenaga, Mhm. memberikan kuasa ya, Mhm. otoritas itu Mhm. untuk kebaikan sesama. Hmm. Jadi bukan untuk gagah-gagahan atau untuk kepentingan Pamer-pamer. sendiri, ya, pamer-pamer, flexing, bukan ya, tapi untuk sesama. Yang Mhm. dikatakan di Injil situ, daya dan kekuatan itu untuk membebaskan orang dari setan, untuk menyembuhkan mereka dari penyakit, untuk mewartakan kerajaan Allah, yaitu keadilan, kedamaian, dan sukacita. Mhm. Jadi untuk kita semua sebagai murid Yesus ya, kan saya sebagai Romo ya, Bruder, Suster ya, Prodiakon ya, kan kita juga dibekali daya dan otoritas ya. Hmm. Untuk apa? Untuk melayani umat. Ya. Hmm. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk mencari kepentingan-kepentingan sempit diri sendiri. Ya Romo. Tapi di sini tuh daya dan otoritas itu apakah hanya untuk kaum berjubah dan untuk para prodiakon aja Romo? Ya tentu saja bukan ya. Jadi Hmm. tidak seperti itu ya, bukan itu maksud saya. Hmm. Jadi Injil mengisahkan bahwa daya dan otoritas itu diberikan kepada para murid. Ya, Hmm. kita bayangkan zaman itu ya Petrus, Yohanes, Andreas ya, para murid kan awam semua ya, gitu ya. Hmm. Jadi artinya eh, murid itu ya mengutus para murid itu artinya ya untuk saat ini ya kita semua. Jadi bapak, ibu, kakek, nenek, adik-adik sekalian ya. Jadi kita semua sejauh kita menjadi murid Yesus ya, Hmm. maka kita ini sebetulnya seperti para murid yang waktu itu mengikuti Yesus ya. Kita ini juga sebetulnya diberi atau memiliki ya daya dan otoritas dari Yesus. Ya. Lalu belajar dari Injil hari ini nih Romo. Kira-kira bagaimana kita nih kaum awam bisa menjalankan perutusan sebagai murid itu ya Romo? Ya, jadi kan kita tahu bahwa para murid itu cukup lama ya hidup bersama Hmm. Yesus ya. Mereka kita bayangkan kalau seperti menonton film-film Yesus itu ya, mereka tentu melihat dari dekat Hmm. bagaimana Yesus hidup sehari-hari, bagaimana Yesus makan, minum, tidur ya, berinteraksi dengan mereka, berkata-kata, berdialog ya, berinteraksi dengan orang-orang lain ya. Para murid menyaksikan dari dekat bagaimana Yesus berbelas kasihan pada orang-orangnya. Dia Hmm. banyak menyembuhkan, ya, membuat mujizat untuk orang sakit kusta, untuk janda dari Nain ya. Hmm. Lalu tentu mereka juga pasti melihat bagaimana Yesus itu berdoa dengan intim pada Bapaknya. Hmm. Sering dikatakan bahwa Yesus selalu menyingkir ya, Hmm. semalaman berdoa sendirian begitu ya. Nah, setelah pergaulan yang dekat ini ya, mereka katakan cukup lama ya mengalami siapa itu Yesus, maka lalu Yesus mengutus para murid untuk mewartakan apa yang selama ini mereka rasakan ya sebagai pengikut Yesus. Hmm. Jadi Yesus percaya bahwa para murid itu sudah paham siapa diri Yesus sebenarnya. Maka lalu Yesus mengutus mereka pergi ya
dan membekalinya dengan daya dan otoritas yang dia miliki. Mhm. Bayangkan ini mirip dengan seorang ayah atau ibu ya, yang sudah mendampingi anaknya cukup lama, mendidik anak itu cukup lama ya, mendidik Mhm. bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan teladan perbuatan ya. Lalu ketika anaknya ini sudah besar, lalu dia berpesan ya, nak, silahkan kamu berangkat ke luar negeri, silahkan kamu mulai berangkat bekerja di pulau mana, begitu ya. Mhm. Doa dan berkat dari Bapak Ibu akan menyertai. Jadi bisa dibayangkan, anak ini lalu menjadi mantap, yakin, dan merasa ditemani oleh berkat dari orang tuanya. Jadi semacam kayak daya dan otoritas dari orang tuanya itu dibawa oleh anak itu. Jadi Romo, kalau saya nggak salah tangkap nih Romo, para murid itu tadi pergi membawa diri mereka sendiri, hanya dengan bekal bahwa mereka sudah tahu, sudah paham, sudah kenal lahir batin siapa Yesus guru mereka. Sehingga kita nih para awam saat mewartakan Yesus sebenarnya bekal utama kita yaitu ya pertama itu tadi diri kita sendiri dan kedua adalah Yesus yang kita kenal. Ya, betul. Jadi itu yang ingin saya katakan ya dari Mhm. permenungan saya mengenai bacaan hari ini ya. Mhm. Saat kita ya, klerus religius maupun awam ya, Mhm. hendak menjalankan perutusan, jadi kita diutus Yesus, Mhm. jangan lupa bekal kita itu ya karena kita sudah lumayan lama mengenal Yesus, Mhm. memahami siapa Yesus ya. Maka saat kita merasul, ya tentu namanya merasul ya. Yang kita bawa itu ya diri kita sendiri seperti para rasul ya. Itu makanya lalu cara merasul tiap orang itu beda-beda Mhm. karena tiap tiap dari kita punya pemahaman yang berbeda ya mengenai Yesus ya. Dan artinya ketika kita merasul itu ya tentu saja kita membawa diri kita ya, tapi jangan lupa kita tidak Mhm. mewartakan diri kita. Mhm. Kita mewartakan Yesus yang kita Mhm. pahami, kita imani itu. Ya, Romo, di Injil tadi dikatakan, juga bahwa para murid itu tidak boleh membawa apa-apa, Romo. Nggak boleh bawa tongkat, bekal, roti, atau bahkan uang. Lalu ini apa maksudnya ya, Romo? Ya, saya menafsirkan Mhm. perintah jangan membawa apa-apa itu seperti yang sudah saya katakan tadi sebelumnya Mhm. ya. Jadi pada saat kita diutus oleh Yesus, ya kita memang tidak membawa apa-apa. Mhm. Kita tidak perlu membawa uang, tidak perlu membawa tongkat, tidak perlu Mhm. membawa bekal ya. Ini hal-hal yang sifatnya relatif. Ada syukur, nggak ada juga bukan persoalan ya. Mhm. Kalau kita merasul tuh yang kita bawa ya diri kita sendiri Mhm. dan kita membawa iman ya, pengenalan kita pada Yesus. Jadi ini yang akan berikan daya dan otoritas kepada kita ya. Jadi di satu sisi bekal utama kita adalah diri kita sebagai murid Yesus dan Yesus sendiri yang kita imani. Mhm. Di lain di Injil juga dikisahkan bahwa Mhm. kita mesti mengandalkan komunitas masyarakat tempat di mana yang akan kita kunjungi. Jadi Mhm. komunitas masyarakat ini yang akan memberikan jaminan support kepada kita. Iya, Romo, tapi, kadang-kadang tuh komunitas juga justru, menolak kita nih, Romo. Ya betul, Yesus di Injil ini kan juga menyadari itu ya. Dia dengan eksplisit mengatakan, kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, Mhm. keluarlah dari kota mereka, Mhm. lepaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Jadi, saya baca-baca ya, praktek mengebaskan debu dari kaki adalah praktek yang dilakukan orang Yahudi saat mereka memasuki wilayah mereka ya. Jadi selepas melakukan perjalanan di tanah-tanah asing ya, Mhm. yang kafir begitu ya. Lalu ketika orang Yahudi memasuki wilayahnya sendiri, maka mereka akan mengebaskan debu-debu dari tanah wilayah kafir itu ya. Mhm. Jadi dengan mengebaskan debu di kaki, seolah dari saran Yesus ini ya, seolah kita mau mengatakan, saya tidak lagi ada urusan dengan kalian. Terserah Mhm. kalian mau apa, ini sudah bukan tanggung jawab saya lagi ya. Kalau ada apa-apa, urusan kamu sendiri. Mhm. Jadi mewartakan Yesus memang tidak mudah ya. Risiko penolakan selalu ada. Ya, Yesus menyadari itu ya. Tapi kita nggak boleh takut, tidak boleh menyerah karena risiko itu. Tugas kita adalah mewartakannya. Tapi kalau ada yang menolak, ya kita juga tidak lalu melakukan kekerasan atau gimana-gimana. Enggak ya. Mhm. Kita cukup mengingatkan ya, bahwa kalau kalian menolak, itu risikonya Anda tanggung sendiri. Silakan tanggung risiko itu sendiri. Saya tidak ada urusannya dengan kalian. Begitu Mbak Utami.
Ya, terima kasih Romo untuk permenungannya hari ini. Romo sangat menguatkan kami sekali untuk, semakin giat untuk mewartakan Yesus dengan bekal yang tadi Romo katakan ya, Romo, bekalnya adalah diri sendiri dan juga Yesus yang kita wartakan, Betul, ya. Bapak. Terima kasih. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan akhiri acara hari ini dengan doa dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Setio. Silakan Romo. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk sabdamu yang mencerahkan kami pada hari ini. Lewat kitab Amsal kami kuajak untuk tekun sebagai orang yang jujur, ya, tidak berbohong, tidak curang, dan juga meminta kebutuhan secukupnya untuk hari-hari kami. Dan lewat Injil kami sadar bahwa sebagai murid-murid-Mu kami semua juga mendapat perutusan, dan Engkau tidak hanya mengutus kami karena Engkau telah memberikan bekal, kekuatan, daya, dan otoritas kepada kami. Semoga sabdamu yang kami dengarkan hari ini menguatkan kami, meneguhkan kami dalam perjalanan hidup kami, dan terutama dalam kemuridan kami. Semoga kami juga menjadi pewarta sabdamu yang baik lewat kata-kata maupun lewat tindakan-tindakan kami. Puji syukur dan terima kasih selalu kepadamu ya Tuhan. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, adik-adik sekalian, senantiasa dinaungi, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Setio dapat menambah semangat iman bagi kita untuk semakin giat mewartakan Yesus. Akhir kata, kami berdua, Romo Agustinus Setio Wibowo SY dan saya Katarina Utami, pamit undur diri sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.